Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak. Sore Hai Pak. Pak, Apakah masih semangat? Masih Pak. kurang Pak. Kurang Vero? Kurang makan? Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Bapak silakan kepada Vero, pimpin doanya Vero. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada sore hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih Vero. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, Bapak absen dulu ya. Mega MP. Agak jauh suaranya ya. Kendala jaringan mungkin ya Mega. Baiklah, Vero Yunanda. Hadir Pak. Aiman. Hadir Pak. Miftahul Fikri. Hadir Pak. Anissa. Hadir Pak. Hadir. Cinta Wulandari. Pak. Ida Lasni. Hadir Pak. Ada ini Nana siapa ini? Murid baru. Kembaran Mega Pak. Oh, Mega ini banyak kali kembarannya ya. Baiklah, apakah masih ada yang belum terpanggil namanya? Megawati belum Pak. Oh ya, Megawati hadir ya. Oh, maaf. Hadir Pak. Baiklah, Bapak langsung saja masuk ke materi. Bapak share screen dulu. Baiklah, ini adalah materi sekarang, kelanjutan dari materi yang kemarin. Kita sekarang masuk ke manajemen file dalam media penyimpanan. Manajemen file dalam media penyimpanan adalah pengolahan file mulai dari penggunaan menu pull down, membuat folder, membuat file baru, menyimpan, mengedit, dan membuka kembali file yang sudah pernah dibuat. Manajemen file yang baik akan berpengaruh dalam kelancaran dan kecepatan operasi dalam media penyimpanan. Yang pertama adalah menggunakan menu pull down. Menu pull down, sebelumnya ada yang tahu apa itu menu pull down? Perintah Pak. Ya, bagus sekali ya. Terima kasih Mega. Bila Bapak akan memperjelas, menu pull down adalah kumpulan perintah yang digunakan untuk menjalankan program aplikasi. Menu pull down ditampilkan dalam baris menu atau menu bar. Contoh menu pull down menu pull down pada Microsoft Word adalah file, edit, view, insert, format, tools, tabel, dan Windows seperti gambar yang di bawah ini ya. Baiklah, masuk ke yang kedua, yaitu membuat lokasi penyimpanan atau penyimpanan file atau folder. Apabila kamu ingin membuat lokasi penyimpanan khusus pada hard disk selain pada folder My Document, maka kamu harus membuat sebuah lokasi penyimpanan yang dinamakan dengan folder. Untuk membuat folder dengan nama baru dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, klik Start, Program, Windows Explorer sehingga muncul kotak jendela Explorer. Kemudian klik C pada kotak daftar folder. Kemudian klik menu File, pilih New, dan geser kursor dari tulisan submenu New ke arah kanan dan klik folder, maka pada daftar sebelah kanan akan muncul folder baru dengan nama New Folder.
Nah, ketik nama baru untuk folder tersebut sesuai yang kita inginkan. Tekan enter sehingga muncul folder dengan nama baru. Lanjut, yang ketiga adalah melakukan drag and drop. Drag and drop adalah sebuah perintah untuk memindahkan teks, objek, atau sebuah file. Misalkan kamu akan memindahkan file jadwal pelajaran dari folder My Dokumen ke folder komputer melalui kotak dialog Windows Explorer. Kamu dapat melakukan dengan cara drag and drop sebagai berikut. Pertama, arahkan pointer atau kursor pada teks objek atau file dan klik serta tahan tombol kiri mouse. Sambil masih menekan tombol kiri mouse, drag atau geser drop ke tempat tujuan pemindahan. Lalu lepaskan tombol kiri mouse, maka teks atau objek atau file sudah dipindahkan. Lanjut, masuk kepada materi nomor 4, type atau jenis file, tipe atau jenis file. Ada beberapa jenis file yang terdapat pada program aplikasi di bawah sistem operasi Windows. Jenis file bermacam-macam, mulai dari jenis file di bawah DOS hingga Windows. Mulai dari jenis dokumen hingga multimedia, di antaranya adalah yang pertama, dokumen. Dokumen adalah jenis file yang dibuat dengan program pengolahan kata, misalnya Microsoft Word. File dalam kelompok ini berakhiran extension atau doc pada sistem operasi DOS, misalnya belajar.doc, latihan .doc, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya masuk ke workbooks. Workbooks adalah jenis file yang dibuat dengan program pengolahan angka, misalnya Microsoft Excel. File dalam kelompok ini berakhiran extension XLS pada sistem operasi DOS. Misalnya, nama filenya adalah hitung dan akhirannya adalah .xls dan lain sebagainya. Dan masuk ke yang C adalah web page. Web page adalah jenis file pengolahan desain website yang digunakan untuk tampilan halaman website. Misalnya Microsoft Front Page. Salah satu file dalam kelompok ini berakhiran extension HTML pada sistem operasi DOS. Masuk ke D, presentation. Presentation adalah jenis file pengolahan desain presentasi yang digunakan untuk tampilan halaman website. Misalnya Microsoft Front Page. Salah satu file ini dalam kelompok berakhiran extension PPT pada sistem operasi DOS. Selanjutnya, database. Database adalah jenis file yang dibuat dengan program pengolah data, misalnya Microsoft Access. File jenis ini berakhiran extension MDB pada sistem operasi DOS. Sampai sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Baiklah, Bapak mau lanjut ke materi yang kelima, yaitu membuat file baru. Untuk membuat file baru dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Klik file new sehingga muncul kotak jendela berikut seperti yang digambar. Lalu, setelah jendela di atas muncul, klik blank dokumen yang terdapat pada touchpad. Lanjut, yang keenam, menyimpan file baru atau save as. Setelah kamu membuat naskah atau data pada program aplikasi yang dapat dibuka kembali, maka kamu harus menyimpan dokumen tersebut ke dalam sebuah lokasi yang kamu inginkan. Adapun langkah penyimpanan dokumen atau file adalah: yang pertama, klik save as pada menu file sehingga muncul kotak dialog save as seperti yang digambar ini. Lalu tentukanlah nama file pada kotak isian file name dan lokasi penyimpanan dokumen pada kotak file save in. Jenis file dokumen yang akan disimpan pada kotak dialog save as tipe. Lalu klik tombol save, maka dokumen akan segera tersimpan secara otomatis pada lokasi penyimpanan yang kamu inginkan. Sedangkan untuk pembatalan, klik tombol cancel.
Lanjut yang ketujuh, mengganti nama file atau rename. Untuk mengganti nama file dapat dilakukan dengan cara pada kotak jendela exploring, klik kanan pada file yang akan diubah namanya sehingga muncul pop menu. Seperti gambar yang di samping ini. Lalu pilih dan klik rename sehingga nama file sudah siap diubah. Ketik sebuah nama baru sesuai yang kita inginkan. Lalu file dengan nama tersebut berubah menjadi nama baru yang kita inginkan tadi. Lanjut ke yang 8, memanggil file atau open. Ada beberapa cara untuk memanggil atau membuka kembali file yang sudah tersimpan. Dua di antaranya adalah memanggil lewat kotak jendela exploring, yaitu cara pertama, pada kotak jendela exploring, klik kanan pada file yang akan dibuka sehingga muncul pop menu, pilih dan klik open, maka file akan segera dibuka. Dan cara yang kedua, klik ganda atau double klik file yang akan dibuka, file akan segera terbuka. Lanjut, yang ke-9, mengedit file, cut, copy, delete. Mengedit sebuah file meliputi di sini ada memindahkan file dari folder yang satu ke folder lainnya disebut dengan cut atau memindahkan file. Menyalin sebuah file atau copy. Mengcopy ini kalau kita memindahkan sebuah file dari misalnya dari A ke B, jadi yang di A tidak akan hilang. Berbeda dengan cut, kalau kita men-cut file berarti yang di A akan pindah ke B dan yang di A akan hilang. Menghapus sebuah file atau delete, ya menghapus. 10. Memformat disket format 3,5 floppy A. Disket harus diformat terlebih dahulu agar dapat digunakan secara baik. Adapun memformat disket dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Caranya dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, buka kotak jendela Explorer melalui Start, lalu Program, Windows Explorer. Klik kanan 3,5 floppy A pada kotak daftar folders hingga muncul menu pull down. Klik format hingga muncul kotak dialog format 3,5 floppy A. Lalu klik full dan berilah nama label disket pada kotak isian label atau klik new label apabila kamu tidak menginginkan nama untuk disket kamu. Setelah itu, klik tombol start maka proses format sedang dijalankan. Yang E, tunggu beberapa saat hingga muncul kotak dialog. Lalu klik tombol close apabila kamu tidak akan memformat lagi disket yang lainnya. Yang ke-11, menyalin atau mengcopy file dari hard disk ke disket. Untuk menyalin sebuah file dari hard disk ke disket dengan baik dan lancar, haruslah memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, disket harus sudah diformat terlebih dahulu. Dan yang kedua, kapasitas file tidak melebihi kapasitas disket, yaitu 1,4 MB. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, buka kotak jendela exploring melalui klik Start, Program, lalu Windows Explorer. Klik file yang akan disalin atau di-copy. Klik ikon copy pada toolbar standar. Klik 3,5 floppy A pada kotak daftar folder. Lalu klik ikon paste pada toolbar standar. Selanjutnya, menyalin dan menyimpan data di flash disk. Sama halnya dengan menyalin file dari hard disk ke disket. Untuk menyalin data dari hard disk ke flash disk, caranya sebagai berikut. Pertama, pastikan bahwa flash disk kamu sudah terpasang pada konektor USB atau CPU. Lalu, klik kanan Start, lalu klik Explorer. Pilih dan klik kanan file yang akan disalin, lalu klik copy. Klik folder flash disk atau removable disk.
Kemudian klik paste, maka file sudah tersalin ke flash disk. Selanjutnya, menyalin dan menyimpan data di CD. Untuk dapat menyalin data ke CD atau DVD, komputer kamu harus sudah terpasang CD atau DVD reader dan perangkat lunak untuk menyalin data ke CD atau DVD. Misalnya menggunakan aplikasi Nero. Cara menyalin data ke CD sebagai berikut. Pertama, masukkan CD kosong pada CD atau DVD reader. Lalu klik ganda ikon Nero yang terdapat pada desktop seperti yang digambar ini. Kemudian klik ikon data lalu klik Make Data CD sehingga tampil kotak dialog sebagai berikut. Seperti gambar yang di layar. Lalu klik tombol Add atau tambah, muncul kotak dialog sebagai berikut. Seperti yang di bawah. Lalu pilih folder atau file yang akan disalin. Lalu klik Add untuk menambahkan lagi file atau finish apabila semua file yang akan kamu salin sudah terpenuhi. Lalu klik Next. Kemudian pada kotak dialog berikut, ubahlah nama disk apabila diperlukan lalu klik Next. Ubah nama disknya apabila diperlukan sesuai yang kita inginkan. Lalu klik tombol Burn, maka proses penyalinan segera berjalan. Seperti gambar yang di bawah. Kemudian tunggu hingga tampil kotak dialog sebagai berikut, lalu klik OK dan Next serta Exit. Kemudian data file sudah tersalin pada CD. Cobalah Anda membuka file tersebut dengan mengklik kanan Start Explorer. Nah, demikianlah cara kerja sistem operasi komputer, setting referral minimal dan manajemen file dalam media penyimpanan. Setelah kita mempelajari pada bab berikutnya, kami akan mempelajari salah satu perangkat lunak mengolah kata Microsoft Word. Nah, sampai di sini apakah ada anak-anak yang ingin bertanya? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Enggak, Pak. Pak, Rasanya mantap. Baiklah. ada yang mati-matiin video, Pak. Baiklah, untuk tugasnya tidak untuk dikumpulkan, cuman tugasnya ulang-ulang materi dari pertama sampai sekarang, karena minggu besok kita akan melaksanakan ujian. Kalau ada slide-nya yang belum dapat, nanti Bapak kirim semuanya di grup ya. Bolehlah kita menumpang mandi. Mungkin Pakai stopwatch lah. untuk pesan Bapak, rajin-rajin belajar, semoga besok lancar untuk dijawabnya. Ya, Bang. Saya dah. Coba ya. Mungkin untuk Bapak bertanyalah untuk orang ya. Apa ya? Viro mana? Viro masih ada di situ? Atau udah tidur lagi? Udah tidur dia tuh, Pak. Nanti Bapak bikin alfa saja lah si Viro ini. Kalau gitu Mega aja, Megawati. Bapak mau bertanya Megawati, boleh? Boleh ada, Pak. Di sini Boleh, Pak. di sini ada materi memanggil file atau pen, ada beberapa cara untuk memanggil atau buka kembali file. Sebelum Megawati sebutkan cara pertama dan cara keduanya. Mudah, mudah. Baik, Pak. Jadi cara pertama untuk memanggil file ini adalah pada kotak jendela exploring, klik kanan pada file yang akan dibuka sehingga muncul pop menu.
Lalu pilih dan klik open, maka file akan segera dibuka. Untuk yang cara kedua, klik ganda atau double akan dibuka. Lalu file akan segera terbuka, Pak. Bagus. Makasih Megawati. Sama-sama, Pak. Selanjutnya untuk cubuk 1 ya. Miftahul Fikri masih aktif. Miftahul Fikri. Aktif, Pak. Baiklah, Bapak tanya kepada Fikri aja ya. Ya, Pak. Sini ada materi ke-6. Menyimpan file baru. Coba Miftahul Fikri sebutkan bagaimana caranya. Caranya yang pertama kita klik setelah kamu membuat naskah atau data pada program aplikasi yang dapat dibuka kembali, maka kamu harus menyimpan dokumen tersebut ke dalam sebuah lokasi yang kamu inginkan. Adapun langkah penyimpanan dokumen tersebut, yang pertama, klik Save As pada menu file sehingga muncul kotak dialog Save As. Yang B, tentukan nama file pada kotak isian, file nama, lokasi penyimpanan dokumen pada kotak pilihan Save In, jenis file dokumen yang akan disimpan pada kotak dialog Save As Type. Yang C-nya, klik tombol Save, maka dokumen akan segera tersimpan secara otomatis pada lokasi penyimpanan yang kamu inginkan. Sedangkan untuk membatalkan, klik Cancel. Terima kasih Saudara Fikri. Baiklah, mungkin untuk materi kita hari ini Juga. TFS. Mohon maaf kalau selama ini ada salah dalam perkataan atau perbuatan. Karena kita akan melakukan ujian. Semoga lancar. Bapak sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keting deng.